Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat semuanya. Ini masih di bengkel Asteng-Teng Surabaya. Kami menjelaskan untuk kualitas bahan, belajar istilahnya itu transparan, belak-belakan untuk kualitas bengkel Asteng-Teng Surabaya. Nah, seperti contoh untuk motif ya, untuk motif kita berdasarkan gambar referensi dari tuan rumah dulu, terus kemudian kurang lebihnya kita desainkan. Ini pun jika sudah ACC ya, sudah ACC dalam arti masalah harga. Terus kemudian kita ukur, setelah ukuran tersebut kita buat acuan untuk pengajuan. Nah, terus yang kedua, ini yang sangat penting untuk kualitas bahan material ya, kita jelaskan sesuai dengan spek ya. Jadi di sini untuk kualitas bahan dasar material ini seperti kayak holo 75 2 mili. Ini rata yang kami ajukan ini asli ya, untuk ukuran yang plat strip ataupun holo ataupun apa. Jadi kita terapkan dengan sesuai spek dan bahan. Terus kemudian untuk kualitas finishing di sini kita juga sudah jelaskan ya. Untuk satu langkah-langkahnya ada 6 ya. Untuk kualitas finishing kita epoksi dulu, terus kemudian baru kita dempul gosok, terus lanjut cat epoksi lagi 2 kali, terus kemudian cat tekstur epoksi 3 kali ya. Ini rata-rata klasik ya kurang lebih. Terus kemudian kita, yang kelima cat warna, kemudian oplos clear ya. Jadi cat itu kalau kita oplos sama clear otomatis kan agak awet ya, agak awet untuk warnanya, baru finishing clear. Terus kemudian ini perlu diingat catatan ya, nomor 7, cat epoksi, cat warna, dan cat finish bengkel Asteng-Teng menggunakan thinner high gloss. Jadi bukan thinner A spesial ataupun di bawahnya. Jadi karena gini, cat epoksi sama cat finish atau cat warna itu sangat pengaruh dengan thinnernya ya. Kalau thinner high gloss ini rata-rata kadar airnya sedikit dibandingkan daripada thinner A spesial ya. Jadi tingkat-tingkatannya itu seperti itu. Karena kalau epoksi ataupun cat warna menggunakan thinner A biasa atau A spesial itu rentan masih kasar, dan kemudian yang kedua kadar airnya banyak, jadi dikemungkinkan bisa mengelupas, jadi kurang ceket sama kurang raket sama benda besinya seperti itu. Jadi berkali-kali untuk kualitas bengkel Asteng-Teng sudah saya upload untuk video-videonya, nanti kita keluar untuk kualitasnya. Jadi kita cek untuk kualitas bahan, terus kemudian kualitas finishing dan sebagainya. Jadi kerja amanah itu lebih nyaman ya daripada harganya nggak nutut, kemudian dinutut-nututkan, akhirnya kerjaan nggak selesai, akhirnya diteruskan sama orang dan sebagainya. Karena apa? Harga dan otomatis harganya dengan kebutuhan baik material ataupun finishing ya, pengerjaan juga itu nggak nutut. Nah seperti itu. Jadi kadang-kadang di sini banyak problem, banyak masalah dengan harga. Kadang customer mintanya murah, tetapi untuk kualitas yang kami terapkan di sini tidak mungkin, nggak begitu dipelajari atau gimana, kan saya kurang paham. Sebetulnya kalau secara mendalam orang bekerja dengan amanah sama tidak itu beda jauh ya, bedanya jauh. Karena seperti ini, kerja amanah dalam arti setiap bengkel kan punya progres masing-masing, punya perencanaan progres kerja masing-masing ya. Kadang ada yang kepingin dapat kerjaan akhirnya dipaksakan ya.
dipaksakan dengan cara satu, yaitu tadi mengurangi bahan. Itu rata-rata ya. Jadi karena apa, tidak mungkin tuan rumah itu satu hari 24 jam itu di bengkel atau tahu speknya. Yang hanya tahu kan untuk pengajuan penawaran dan harga. Nah itu kadang-kadang yang disepelekan seperti itu. Ini rata-rata banyak kejadian semacam seperti itu ya untuk klasik. Harganya ditawar terlalu murah, akhirnya dikerjakan. Setelah dikerjakan akhirnya nggak sesuai dengan spek. Kemudian di waktu penagihan bulat perkara itu tadi, perkara speknya nggak cocok, ini nggak cocok, ini nggak cocok. Nah ya seperti itu akhirnya itulah. Jadi bengkel Steng-Teng itu jangan sampai terjadi seperti itu, karena mohon atas kesadarannya mungkin untuk customer ya, untuk customer dan juga para bengkel-bengkel lain itu belajar amanah lah, belajarlah jadi yang amanah. Jadi kita itu blak-blakan apa adanya. Kalau memang nutut ya nutut, kalau nggak nutut ya nggak nutut. Mungkin dengan budget pun juga bisa dikalkulasi ya. Untuk budget misalkan tuan rumah ada budget sekian, jadi dengan motif apa seperti ini, kan banyak kan klasik itu berbagai macam motif. Kalau klasik itu ya motifnya itu banyak. Terus yang kedua, kalau harganya nggak nutut bisa juga untuk dirubah untuk kualitas bahan ya. Terus kalau kualitas finishing pun juga pengaruh juga gitu kan. Ini epoksi ya, suatu contoh epoksi pun 3 kali, otomatis biasanya satu kaleng hanya cukup untuk dasar epoksi 1 kali, ini kerjanya sampai 3 kali, biayanya pun double 3 kali ya, seperti itu. Makanya kadang-kadang itu perlu dipertimbangkan atau jangan asal-asalan, istilahnya itu jangan dipatok untuk harga. Kadang-kadang harga ini kok mahal, tapi belum tahu progres kerjanya, belum tahu progres untuk kualitas bahan, kualitas finishingnya. Padahal kita pun juga betul-betul bekerja secara amanah ya. Kalau orang bekerja secara amanah, otomatis kita pun dikasih rezeki dengan amanah gitu loh, seperti itu. Jadi walaupun tuan rumah misalkan untuk customer tidak di bengkel dalam arti 1 hari ataupun belum tentu ke bengkel, amanah itu utama. Karena apa, ada yang maha tahu, yang melihat atau yang ngecek, yang ngerti. Nah, kenapa orang amanah itu memang kerja amanah itu barokah, dalam arti lebih baik belak-belakan daripada nanti kepingin dapat garapan, kepingin dapat kerjaan dipaksakan seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi, yaitu tadi kerjaannya amburadul, itu pasti. Biasanya kerjaan amburadul terus kemudian ditinggal. Ini banyak pekerjaan saya itu yang istilahnya itu kerjaan ruskan, kerjaan orang lain. Karena itu tadi mungkin nggak nutut ditinggal. Ada juga yang nggak sesuai spek. Tadi misalkan Virkan ya, misalkan suatu contoh di sini ya, besi Virkan penawaran misalkan plat strip penawaran diajukan 20 kali 40 plat strip 10 kali 40, ternyata di sana dikasih 7 mili atau 6 mili. Nah akhirnya seperti itu tadi, nggak sesuai. Jadi di sini kita jelaskan misalkan ya, untuk plat strip di sini kembangan utama kombinasi. Sebetulnya sih secara pengajuan ini di sini ada misalkan untuk gambar saya ini saya kasih panah, berhubung ini berhubung untuk penawaran biasanya di sini ada saya kasih panah. Ini yang soalnya di sini kan gambaran korel ya, jadi dalam arti manualan, beda sama 3 dimensi. Jadi biar tuan rumahnya pun paham, biar mengerti, bahannya ini. Jadi yang utama itu belakangnya saya kasih seperti titel lah, embel-embel. Jadi biar nggak hanya kualitas material ditulis dulu, buat apa ini, buat frame atau buat apa, kan seperti itu. Oke, yang jelas untuk pembuktian kualitas bengkel Steng-Teng Surabaya
selalu menjaga amanah ya, karena kita kerja pun kalau tidak amanah pasti rezekinya nggak barokah, seperti itu ya, baik non muslim ataupun muslim, seperti itu. Jadi tidak memandang agama, untuk suatu pekerjaan tidak memandang agama. Oke, nanti habis ini kita langsung cek di depan ya, di bengkel. Ini posisi di bengkel, cuman di depan sini, ya. Jadi kita cek untuk progres kerjanya, kualitas bahan bisa dicek, kualitas finishing pun juga bisa dicek. Oke, lanjut ke ini ya, ke depan ya. Ini saya skip. Nah, kita sudah ada di depan. Untuk kualitasnya bisa dicek ya. Sebelum kita dempul, kita epoksi dulu. Tujuannya apa? Biar supaya dalam-dalamnya, cepit-cepitannya itu kena epoksi semua. Otomatis dalam-dalamnya sana ya, sebelum didempul kita epoksi dulu ya. Biar supaya apa? Biar aman. Jadi air hujan itu enggak sampai ke dalam, biar enggak terlalu menimbulkan karat kan, seperti itu. Nah, ini habis sudah didempul ya, terus kemudian digosok. Setelah digosok baru epoksi ulang. Nah, seperti ini epoksi ulang. Ini bisa dilihat, ini habis didempul ya, bekas epoksi ada. Terus ini juga sudah di epoksi dua kali, jadi epoksi ulang lagi. Nah, seperti ini ya, kurang lebihnya kayak gini untuk progres kerjanya. Jadi untuk bahannya, kualitas bahannya pun bisa dicek ya, untuk bisa dicek atau bisa datang langsung ke bengkel atau di workshop kami, biar biar tahu sendiri. Kalau hanya mengandalkan melalui foto ataupun video, kadang-kadang masih bisa disepelekan atau wah bahannya kayak apa. Nah, ini kayak seperti ini, plat strip tebelnya 10, lebarnya 32. Di situ biasanya di penawarannya juga ada. Untuk mainan bulatan sudah saya terapkan plat stripnya berapa, tebelnya 7 mili atau berapa, seperti itu. Terus di sini juga ada beberapa motif klasik untuk klasik untuk klasik cor logam ya. Ini posisinya bengkel Teng-Teng Surabaya ada di Jalan Raya Tubahan Lama 1 RT 4 RW 9 Kantus Surabaya. Di pinggir jalan raya, balik RW. Nah, ini juga ada contohnya. Nah, ini di sini masih kelihatan dempul ya, sudah dipoksi ya, baru didempul. Ini karena kita itu biar awet, menggandakan awet, karena walaupun tuan rumahnya tidak ke bengkel, secara amanah kita sesuai dengan penawaran. Jadi biar klasik kita itu awet ya, masih bertahan, seperti itu ya. Ini suasananya pagi di bengkel Teng-Teng Surabaya untuk progres pengerjaan. Pada intinya mungkin untuk customer ataupun yang mau membuat pintu pagar, railing tangga, tangga layang, bisa ke bengkel Teng-Teng Surabaya. Jadi untuk ngecek sendiri baik bahan ataupun untuk kualitasnya. Jadi ini posisi ada di bengkel Teng-Teng Surabaya. Nah, seperti itu. Oke, demikian untuk update pagi hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang nyaman. Sesama pengusaha, mari kita ciptakan belajar yang jujur, belajar yang amanah. Jadi biar tidak gagal paham, biar tidak saling mematikan pasaran, baik harga ataupun kualitas ya. Seperti itu. Kadang-kadang kita itu yang kendala sekarang saat ini masa PPKM Covid ini dari cor-coran ini.
Ini yang sering kendala ya, yang sering kendala dari pihak pengecorannya sana. Bahannya agak sulit juga, banyak bahan yang dikirim ke Cina. Jadi untuk harganya melambung tinggi, terus kemudian agak telat-telat juga. Nah seperti ini ya, kurang lebih. Beda lagi kalau full besi itu masih dekat di sini ya. Ini untuk bahannya di bengkel Senteng Surabaya di sini. Ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi.